Itu tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Teguh Saiful, NPM 2219124. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan peserta didik. Eh, di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan, perubahan secara kuantitatif pada fisik manusia karena beberapa faktor internal dan eksternal. Perkembangan, perubahan-perubahan psikopis sebagai hasil dari proses pematangan dari fungsi psikis dan fisis pada diri anak yang ditunjang oleh faktor lingkungan dan proses belajar dalam passage waktu tertentu menuju kedewasaan. Terus perbedaan perkembangan dan pertumbuhan dapat diukur atau bersifat kuantitatif, sedangkan perkembangan tidak dapat diukur atau bersifat kualitatif. Pertumbuhan dapat berhenti pada usia tertentu, sedangkan perkembangan berlangsung semasa hidup. Pertumbuhan akan berhenti di batas tertentu, sedangkan perkembangan tidak terbatas. Pertumbuhan mempunyai sifat struktural, sedangkan perkembangan memiliki sifat fungsional. Pertumbuhan adanya perubahan fisik, sedangkan perkembangan adanya perubahan kemampuan dan karakter. Faktor pertumbuhan dan perkembangan. Nutrisi. Nutrisi atau gizi adalah substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh, pertumbuhan dan pemeliharaan kesehatan. Ada juga kekurangan dan kelemahan nutrisi, yaitu seseorang yang kekurangan nutrisi biasanya ditandai dengan kondisi tubuh yang kurus, terlihat lemah, serta kesehatan tubuh yang kurang akibat asupan gizi yang rendah. Sebaliknya, seseorang yang berkelebihan gizi biasanya mengalami berat badan yang berlebih hingga mengalami obesitas. Yang selanjutnya ada dua jenis nutrisi, yaitu mikronutrisi dan makronutrisi. Ada juga macam-macam nutrisi, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Eh, Dua, kondisi psikologis adalah suatu keadaan yang ada dalam diri seorang individu yang dapat mempengaruhi mempengaruhi sikap dan perilaku individu tersebut. Eh, Faktor tujuh faktor psikologis. Perilaku yang mempengaruhi masalah sosial adalah perilaku atau sikap seseorang terhadap lingkungannya. Di yang kedua, pendidikan. Pendidikan menjadi salah satu dasar seseorang menjadi lebih pintar dan mengerti banyak tentang ilmu. Yang ketiga, budaya. Setiap orang memiliki budaya yang berbeda. Mungkin budaya di Jawa berbeda dengan budaya di Pulau Sumatera. Yang keempat, emosi. Setiap orang memiliki emosi yang berbeda. Pada diri pribadi yang memiliki emosi tinggi, tentu akan sulit melakukan interaksi pada orang yang bersikap keras, tegas, dan mendadak tinggi. Yang kelima, bahasa. Nah, jadi bahasa juga termasuk jadi faktor psikologis. Kenapa? Karena setiap kota atau daerah di Indonesia terdiri dari beragam bahasa yang majemuk. Seorang dengan bahasa yang sulit dimengerti oleh satu lingkungan baru tertentu dapat menimbulkan masalah sosial yang berbeda. Yang keenam, sosial. Kehidupan sosial seorang tidak terlepas dari status sosialnya seperti keturunan, pendidikan, jabatan, ras, agama, ekonomi, dan lain sebagainya. Terkadang faktor ini menjadi penyebab masalah sosial di lingkungan sekitarnya. Yang ketujuh, yang ketujuh, sifat. Sifat seseorang juga dapat menjadi contoh faktor psikologis yang mempengaruhi masalah sosial lain dalam kehidupan bersosial. Yang ke yang ketiga, lingkungan. Lingkungan juga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Biologis juga dapat mempengaruhi faktor perkembangan.
Tugas-tugas perkembangan pada setiap fase perkembangan. Usia bayi dan kanak-kanak, belajar berjalan 9 sampai 15 bulan, belajar memakan makanan padat 1 sampai 2 tahun, belajar berbicara 12 sampai 15 bulan, belajar bak dan bab usia 15 bulan dan pembentukan pembiasaan, belajar mengenal perbedaan jenis kelamin. Masa sekolah, belajar melatih fisik untuk melakukan permainan, belajar memainkan peran sesuai jenis kelaminnya, belajar bergaul dengan teman sebaya, belajar membentuk sikap sehat, belajar keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung. Masa remaja, menerima fisiknya sendiri berikut keragaman kualitasnya, mencapai kemandirian emosional dari orang tua atau figur yang mempunyai otoritas, mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal dan belajar bergaul dengan orang lain. Terus faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang. Faktor genetik. Faktor genetik juga mempengaruhi faktor tumbuh kembang karena genetik adalah cabang biologi yang mempelajari mewarisan sifat gen pada organisme maupun suborganisme. Langsung faktor eksternal lingkungan, ada keluarga, teman sebaya, pengalaman hidup, kesehatan, dan lingkungan tempat tinggal. Yang seterusnya tahap-tahap tumbuh kembang manusia. Yang ke-1 ada neonatus lahir sampai 28 hari. Yang kedua bayi 1 bulan sampai 1 tahun. Yang ketiga toddler 1 sampai 3 tahun. Yang keempat pre-sekolah 3 sampai 6 tahun. Yang kelima usia sekolah 6 sampai 12 tahun. Yang ke-7 remaja 12 sampai 18 tahun atau 20 tahun. Dewasa muda dari 20 sampai 40 tahun. Dewasa menengah 40 sampai 65 tahun dan dewasa tua. Neonatus yang lahir sampai 28 hari adalah sebutan bagi bayi yang baru lahir atau usianya 0 sampai 28 hari. Bayi usia kurang dari 1 bulan mempunyai tubuh yang sangat lemah dan rentan terkena penyakit. Yang kedua, bayi 1 bulan sampai 1 tahun. Bayi merupakan manusia yang baru lahir sampai umur 1 tahun, namun tidak ada batasan yang pasti. Pada masa ini, manusia sangat lucu dan menggemaskan, tetapi juga rentan terhadap kematian. Yang ketiga, toddler 1 sampai 3 tahun. Anak usia toddler merupakan anak yang berada antara rentang usia 12 sampai 36 bulan. Masa ini juga merupakan masa golden age atau masa keemasan untuk kecerdasan dan perkembangan anak. Yang keempat, pre-sekolah, usia anak di bawah 6 tahun, orang sering menyebutnya sebagai usia pre-sekolah. Karena pada usia tersebut anak tersebut belum sekolah secara formal, tetapi anak belajar dengan berbagai macam simulasi atau rangsang dengan cara bermain, maka biasanya disebut bermain sambil belajar dan belajar sambil bermain. Langsung anak usia sekolah 6 sampai 12 tahun yaitu golongan anak yang berusia antara 6 sampai 12 tahun, sedangkan di Indonesia lazimnya anak yang berusia 6 sampai 12 tahun. Kemenkes 2008 masa usia sekolah sering disebut sebagai masa intelektual. Yang ketujuh, masa remaja 12 sampai 18 tahun atau 20 tahun. Remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10 sampai 20 tahun menurut Peraturan Kesehatan RI nomor 25 tahun 2014. Remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10 sampai 18 tahun atau 20 tahun menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
BKKBN, rentang usia remaja adalah 10 sampai 24 tahun dan belum menikah. Masa dewasa awal, dewasa muda 20 sampai 40 tahun merupakan transisi dari masa remaja yang masih menjalani kehidupan yang hura-hura menuju masa yang menuntut akan rasa tanggung jawab. Perkembangan masa dewasa awal ini dimulai saat seseorang menginjak pada umur 19 tahun sampai 25 tahun. Yang yang seterusnya dewasa menengah. Usia dewasa akhir atau usia lanjut yang rentang waktu antara 40 tahun sampai meninggal dunia. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.